Tren perawatan kecantikan yang selalu berubah seiring perkembangan teknologi, semakin canggih dan instan. Namun apakah aman untuk tubuh? Takutnya nanti malah bisa memenuhi si folikel rambutnya nggak kuat. Malah jadi rontok. Pada kasus rematik, persendian ini mengalami... Temukan jawaban yang benar seputar mitos fakta tentang rematik, sakit mata yang menular, dan penggunaan krim pelembab yang menyebabkan bulu di tangan dan kaki lebih lebat. Secara medisnya itu mengandung lemak baik. Dapatkan manfaat minyak zaitun untuk mempercantik diri. Semuanya hanya di Dr. Oz Indonesia hari ini. Kita tempelin ke rambut, cek 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 cek. Selamat datang di Dr. Oz Indonesia. Ya, bicara masalah tren kecantikan, ada dua wanita cantik bersama saya, Dr. Esa dan Shanas. Apa kabar, Shanas? Hai Shanas. Iya. Apa kabar dokter? Baik, apa kabar? Terakhir ya, ini udah yang kedua ya? Iya, senang banget saya bisa diundang lagi ke acara ini. Saya juga senang, Shanas. Iya, Ya, dokter Rian ini- senang kalau ditemenin yang cantik-cantik gini ya, bintang tamunya. Nah, ini kan kalau bicara masalah kecantikan, biasanya itu para wanita tuh sangat menggandrungi tren-tren terbaru. Hampir tiap bulan, tiap tahun bahkan dokter saya sesuatu Tiap yang... minggu malah, Tiap minggu, pasti ya? ngikutin tren baru. Apa sih yang baru nih Benar. gitu? Oh, Cewek biasanya. cewek biasanya tiap minggu ya. Dahsyat ya. Nah, ini bicara masalah tren kecantikan tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun selalu berubah-berubah. Namun ada satu ciri khas nih kalau yang diperhatikan terhadap para konsumen terutama cewek. Biasanya maaf, mungkin pengen instan. Benar? Lalu pengen aman. Betul. Tapi sejauh mana nih tren kecantikan aman dan bisa digunakan sepanjang waktu? Perawatan kecantikan apa yang pernah Anda lakukan demi mendapatkan tubuh yang Anda inginkan? Facial, totok wajah, hingga diet tanpa karbohidrat? Nyatanya, untuk memuaskan kebutuhan Anda akan kecantikan, tren perawatan tidak berhenti di situ saja. Perawatan menggunakan bahan yang tak terbayangkan, kini juga mulai dilirik. Ditambah dengan kemampuan sosial media saat ini yang mampu mengalahkan informasi dari mulut ke mulut, membuat perawatan dengan metode dan bahan di luar bayangan ini semakin populer. Namun, meski khasiatnya terbukti pada beberapa orang, apakah benar metode tren perawatan yang populer selalu aman digunakan? Ya, tren kecantikan apakah yang akan kami bahas untuk Anda? Saya mau nanya Shanas. Iya, dokter. Shanas kalau menjaga rambut berkilau, rambut panjang, rambut sehat, tentunya pakai sampo salah satunya. Betul. Pernah Pakai dengar sampo. penggunaan sampo kuda? Pernah dengar dan aku pernah sekali mencoba. Oh ya? Oh, Iya, termakan tren juga nih termakan jangan-jangan. tren bener. Dengar kata orang nih banyak set. Cobain lah sekali doang, tapi waktu itu penggunaannya kayak gitu aku nggak coba lagi. Kenapa alasannya itu? Alasannya karena nggak enak di rambut, nggak tahu kenapa. Keras? Iya, jadi keras rambutnya terus nggak harum sih. Oh. Tapi orang-orang banyak yang bilang sih enak, cuman kalau aku nggak, mungkin berbeda kali ya dokter. Kita tanya makanya coba nggak- penonton. Penonton ada yang pernah pakai sampo kuda nggak? Nggak. Ini bicara masalah tren kecantikan sampo kuda. Di sebelah kami ada, maaf ya, yang namanya sampo kuda ini ternyata dia adalah untuk menumbuhkan rambut atau ekor kuda. Jadi makanya kami tampilkan daerah belakangnya kuda. Ya? Ini Buntut adalah kuda ekornya, buntut. ya. Buntut kuda tuh yang benar-benar ekornya kuda berarti ya. Oke, dan kebayang nggak sih digunakan di ekor kuda, tapi juga digunakan di kepala manusia. Nah, ini menurut Dr. Reza ini gimana analisanya? Sebenarnya ya tergantung ya. Ada yang menamakan shampoo-nya itu shampoo kuda supaya bulunya tuh mengkilat seperti bulu kuda Oke. gitu kan. Terus sehat, natural gitu, lebat. Tapi ada juga yang benar-benar menggunakan shampoo untuk hewan kuda itu terus dipakai ke kepala manusia. Faktanya bahwa yang namanya shampoo kuda ini ya memang boleh nih dipakai, tapi bagi Anda yang alergi terhadap kandungan yang bernama kokobetain itu harus mewaspadai karena bisa iritasi. Apalagi kalau kulitnya memang udah ada luka sebelumnya ya. Betul, bisa gatal, bisa malah rontok. Dan ada satu fakta lagi yang mengatakan bahwa kan ini jadi tebal nih katanya. Biasanya tuh orang menyatakan bahwa rambutnya jadi semakin tebal, semakin lebat dan hitam, Ya. ya, dan cepat panjang gitu ya. Padahal folikel yang kita bisa lihat nih kalau di ekor kuda ini kan rambutnya memang udah begini dari sananya gitu kan. Udah kasar-kasar, udah tebal. Nah, kalau bayangkan kalau kita di kepala kita dibikin seperti itu.
Gimbal. Nah, Gimbal. berat jadinya. Oh, berat. Nah, kalau berat takutnya nanti malah bisa memenuhi si folikel rambutnya nggak kuat, Iya. malah jadi rontok. Kita ke tren berikutnya. Mungkin Anda adalah salah satu penggunanya ya. Kita pindah ke demo selanjutnya. Tren kecantikan selanjutnya adalah, nah ini banyak sekali, tidak hanya wanita, tapi juga pria, menggunakan suatu partikel. Ya, partikel ini dipercaya bisa membuat wajah segar, bersih, fresh, bahkan menghilangkan jerawat. Karena kita dapat masukan itu, Dok, ini benar, menghilangkan jerawat. Tapi Sanas pernah nggak menggunakan yang namanya semprotan yang untuk wajah? Semprotan air. Ini ya? Ini kan? Suka banget aku. Ini enak. Aku Semprotan nano katanya. iya, semprotan nano. Suka dokter kalau apalagi kalau misalnya udah mulai set gerah-gerah gitu. Terus aku suka tuh. Set jadi adem gitu. Tapi tahu nggak sebenarnya manfaatnya? Supaya katanya sih biar mukanya bagus. Sebenarnya tergantung dari alatnya sendiri ya, karena memang yang namanya partikel nano itu sangat-sangat kecil. Jadi biasanya disebut partikel nano kalau dia ukurannya kurang dari 100 nano. Kita ibaratkan ini kulit kita ya, ini Wajah kulit. ya, misalnya ya. Iya, kulit wajah. Misalnya ini ada pori-pori di sini ya, ada pori-pori, lubang-lubang gini. Yang namanya partikel supaya bisa masuk ke sel itu ukurannya harus kurang dari 50 nano. Jadi, kalau misalnya ukurannya lebih besar dari partikelnya itu lebih besar dari 50 atau dari 100 ya pasti Nggak tembus ya? bisa masuk. Logikanya ya. Nah, kebayang kan? Canes akhirnya cuma ada di kulit saja. Tuh. Jadi istilahnya hanya membasahkan area kulit, sedangkan partikel nano ini masuk ke dalam kulit tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara minyak dan air di dalam Tuh. struktur kulit ya. Akhirnya cuma di luar Jadi kulit nggak masuk ke dalam aja, kulit gitu tuh. ya, dokter, ya? Iya Oke. tuh. Ya kan? Beda kalau misalnya si partikelnya itu lebih kecil dari 100. Masuk deh. Oke. Masuk deh. Jadi dia Tuh. mengisi kekurangan cairan, istilahnya untuk kelembaban kulit ya dokter Esha ya. Betul.